Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kembali pada video kali ini saya akan memaparkan 10 contoh soal yang mudah-mudahan keluar dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023. 10 contoh soal ini merupakan materi dari karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, kita perlu memahami karakteristik pembelajaran abad 21 agar kita tidak tertinggal terhadap perkembangan teknologi. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, atau soal nomor 1. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah: A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya Massive Online Open Course atau MOOC. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah C. Berkembangnya Massive Online Open Course atau MOOC. Fenomena disrupsi dengan tanda-tanda seperti: 1. Belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai minat. 2. Pola belajar menjadi lebih informal. 3. Keterampilan belajar mandiri semakin berperan penting. 4. Banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan Massive Online Open Course. Soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21 sebaiknya: A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Mengapa? Guru idealnya merupakan seorang sosok yang efektif dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Itulah mengapa menjadi penting bagi kita sebagai guru memiliki gambaran profil yang baik, sehingga dapat menekan kepada pengembangan keterampilan belajar serta mengantarkan peserta didik memasuki dunia baru. Nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah: A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Hal ini karena generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga topik dapat dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian yang kecil, sehingga perhatian peserta didik yang pendek akan maksimal terhadap pembahasan topik-topik kecil. Berbeda ketika kita menggunakan topik yang sangat besar, susah dipahami oleh peserta didik karena perhatiannya yang pendek. Nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah: A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual.
seperti chatting, video call, dan lain sebagainya melalui visual. Nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogik. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Mengapa demikian? Karena pembelajaran abad 21 memerlukan teknologi sebagai penerapan pembelajaran. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Karena guru dituntut bersikap luas, sehingga rancangan nantinya bisa membuka peluang terhadap perubahan strategi maupun materi, menyesuaikan dengan lingkungan serta kebutuhan peserta didik. Nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali A. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Dari kelima jawaban ini, jawaban yang dirasa di luar dari penekanan terhadap pembelajaran abad ke-21 adalah D. 8. Model pembelajaran abad ke-21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. Dan E. Pembelajaran diskusi online. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Jelas kata kunci di soal yang dapat kita lihat atau mencari jawaban yang paling tepat adalah dihasilkannya produk. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah pembelajaran berbasis proyek. Nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain. Jawaban yang paling tepat adalah C. Strategi pembelajaran. Ini merupakan strategi guru dalam mengantisipasi dari rendahnya partisipasi peserta didik di kelas, sehingga dengan menggunakan Google Drive, peserta didik dapat memberikan saran maupun kritik terhadap karya teman lainnya. Soal terakhir atau soal nomor 10.
Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TVEC dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Mempresentasikan data. Nah, jelas jawaban nomor 10 ini adalah D. Memahami materi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memahami materi pembelajaran. Alasan guru menggunakan animasi video dalam penjelasan materi supaya siswa atau peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran.